Kembali lagi di Celatu Podcast. Ngeng. Heboh. Iku sepeda motor, Pak. Kudu sepeda. Kan karep-karepku, Bro. Ya wes. Aku sih buka karep-karepku. Ya wes. Bersama saya Aryo Dan saya Jubrek. Hari ini aku ambil kedatangan tamu. Jadi tamu iki salah satu koncoku dari kelas 2 SMP. Sampai saiki bestis ah. Bestis. Iya bestis. BFF. Iya bestis lah. Pokoknya dari kelas 2 SMP langsung aja kita sambut Puput. Aku sama manis. Hai gengs. Jadi nama aku Puput. Aku sahabatan sama Jubrek itu dari 2 SMP sampai sekarang. Status single, ready to mingle. Pekerjaan ya gitu-gitu aja lah ya pekerjaannya. Ya pokoknya bekerja lah. Ya pokoknya Iya. bekerja Iya. gitu loh. IG apa, Bud? Oh IG, jadi IG aku Putri Adew, PUTRI ADEW nggak pakai @ding udah gitu doang. Jadi Putri Adew itu email ding Putri Adew gitu aja. Oh. Digembok gak? Iya di Gembok, jadi follow me. Jahat ya. Aduh. Kene katanya Mbak Sau berarti lagi kok sampai ono bintang tamu Puput iki. Hari ini sebenarnya iki keresahanku sih. Lah keresahan opo? Aku macak dadi snubis kok nang Twitter ngono. Akhir-akhir iki, misalnya aku udah kerja atau mulai kerja, corona kan sik naik apa grafiknya. Yo. Tapi orang-orang wis mulai wani toh. Mungkin karena bosen. Oke. Nah, sing tak jumpai nang dalan iku, seringnya iku wong-wong sepedaan dari arek cilik sampai wong-wong sing yo profesional wis bekerja ngono. Yo. Mungkin alasannya mereka adalah supaya sehat, ben imunnya kuat, jadi aku udah olahraga. Mungkin karena awalnya olahraga sing cocok pada saat corona ya sepedaan. Karena Iya, kan benar. gak kudu bareng ngambil wong-wong akeh ngono yo. Dan ditambah kan maksudnya gym juga lagi close kan. Yo, Jadi bener. yang aman dan masih social distancing, maksudnya masih dalam lingkup apa sih kayak masih mematuhi peraturan kan cuman sepedaan aja. Oh ya Mbak Iki, apa? Aku sudah terbuka yo bagi Atlas Sport Gym and Club. Hei Anda, kalau ditelepon pelanggan yang mau nge-freeze membership, tolong ya diangkat itu. Jangan pura-pura nggak tahu itu, nggak diangkat sih, nggak teli. Oh gak diangkat ayo. Nggak diangkat sih. Ditekani yo, waduh kantornya tutup mas. Lu sekali katanya nge-freeze ya opo sih, nggak teli. Oleh gak Pantes badannya makin gendutan Iya, ya, iya, bener, mungkin bener, karena udah nggak nge-gym lagi. Coba di sepedaan kali aja, Iya. bodinya balik lagi. Nah, sing hal tak resano iku oke lah kon sepedaan. Tapi di satu titik iku kok jadi mengerucut jadi gerombolan ngono lho. Istilahnya ya kon wis gak social distancing meneh. Kon misalnya mandek lho, istirahat lah bar sepedaan dari 10 kilo mandek. Terus kon cangkruk iki ngombe kopi. Lu ngelak kok. Ya wis ngerti maksudku iku. Dan kon gak pakai masker, gak pakai opo. Iku lho maksudnya kok seberani iku ya wong-wong ngono lho. Oh, Mungkin toko kon sih ya. nyangkruk di kopi yang manajernya teman saya itu. Kopi sembarang wis. Kopi yang kayak nama presiden itu. Iya. Kopi-kopi Wah, gaul. olahraga sepedaan iki menjamur karena ya teko arek bocah-bocah kampung-kampung sampai direktur-direktur iku saiki ya sedangkan sepedaan. Dan iku mungkin dijadikan sebagai sarana untuk teamwork building ngono-ngono lah. Nah, iku akhirnya jadi menjadikan sepeda itu bukan hanya esensialnya yaitu pengen sepedaan biar jadi sehat, tapi malah yo aku pengen gayar ya, aku duwe sepeda larang. Aku pengen nunjuk nang anak buahku, wih lho sepedaku larang, Cik. Iku dari sisi iku ya maksudnya
pejabat apa Kayak sisi gaya deh, sisi Iya, gaya. gaya. Bukan sisi pengen sehatnya, tapi sisi lebih mau pengen kumpul-kumpul. Mm-mm. Plus juga dia pengen gaya kalau ini nih kayak gitu. Gengsi. Mm-mm. Gengsi. Oke. Apalagi sekarang ada sepeda Brompton dong, sepeda. Iya ratusan juta ya. 300 nambah 100 Pajero bro. Ngapain beli sepeda cok. Ya enggak ya be wong sing soge nemen ngono lho Bud maksudku. Aku gak tahu ya Brompton harga piro sing tak lihat di marketplace ku sekitar 60 sampai 100-an. Tapi ya aku ya mikir janji sepeda 100 kayak apa sih? Ya mungkin iku lek pegel dipejeti ambek pedale. Apa sepedane iso jaga awake dhewe Ya ngono. Bu karo. Lek kon ya apa Bud? Kon lak biyen tahu ambek aku SMA ya iki ya. Tahu zamane booming fiksi pas iku. Terus ade jadi apa saben mulai sekolah mungkin sekitar maghrib ngono Enggak cok. Kita cuman pagi minggu. Car free Enggak. day. ambek bengi. Bengi. Enggak. Loh, Sumpah. Sumpah bengi pisan Bud. Sumpah gak bocok. Ya wes sakarmu lah. Kon melihat tren sepedaan saiki ku ya apa di tengah pandemi kayak gini. Jadi kalau menurutku Hmm. tren sepedaan yang sekarang sama tahun dulu, waktu itu kan karena kita tuh fiksi itu belum ada di Surabaya. Jadi orang-orang pada fiksian semua atau sepeda lipat. Nggak tahu itu mereknya mahal atau enggak, tapi yang penting kebersamaan tuh nomor 1. Kayak kita kumpul-kumpulnya, terus habis itu capeknya bareng, sarapan bareng, kayak gitu-gitu. Cuman kalau sekarang sih mungkin karena mereka pilihannya itu social distancingnya yang pertama. Kedua juga olahraga apa sih yang bisa kita lakuin sekarang di masa pandemi kayak gini. Itu cuman sepedaan. Tapi sih aku juga ngelihatnya kayak misalnya sebenarnya sih rodok mangkel no sih. Maksudnya sepedaan saiki ku. Apa? Kalau dulu sepedaan tuh pasti orang-orang sepedaannya kalau nggak malam menjelang weekend atau misalnya minggu car free day-an. Betul. Tapi kalau sekarang itu hampir setiap hari. Nggak weekdays, nggak weekend. Kadang cok pengen tak tabrak asli nih. Maaf ya buat yang lagi pengen sepedaan atau yang hobi sepedaan sekarang. Cuman kadang-kadang tuh ngawur cok. Moro-moro dia kayak demit. Moro-moro aku muncul nang ngarep mobilku. Kan aku kudu mentolo tak tabrak cok. Maksudnya kayak aku nggak gini loh. Kalau misalnya emang mereka sepedaan, pertama taati peraturan. Kedua juga atributnya juga seharusnya masih dipakai masker. Atau misalnya distance-nya juga harusnya masih dijaga. Tapi nih misalnya distance-nya udah dijaga. Tapi maskeran enggak cok. Ngerti-ngerti kon ganteng, kon ayu. Gak usah dipamer-pamer no cok. Tapi maksudnya kayak gak bawa masker kon gak pengen. Kok maksudnya itu kayak gak wedi tak kon ambek corona. Kayak gitu loh. Cuman kalau misalnya dibandingkan dulu tuh lebih kebersamaan, lebih yang kayak gitu-gitu. Kalau sekarang tuh kayak nggak ada pilihan lagi. Apalagi anak sekolah kan bakal libur sampai akhir tahun. Iya benar. Jadi kan gimana kita sebagai orang tua itu mencari alternatif lain untuk mencari kegiatan buat anak-anaknya. Kalau menurutku sih kayak gitu. Dan kedua juga stay fit. Terus juga kalau misalnya mereka sepedanya pagi berarti kan dia juga nyari matahari juga kan buat berjemur kayak gitu. Tapi bener sih jari Puput mah iku Apa? momen-momen bersepedaan di masa corona iki lek menurutku saya wis kebacot ya, wis terlalu disalahgunakan ngono lho. Setiap sore atau sampai malam itu sekarang yang sepedaan iku sampai nggawa bendera iki Bendera komunitas. bendera komunitas ngono terus Iya. janji koyo wong parada sih ngono lha apa Iya. bengi-bengi nggawa bendera ngono dan dia iku gak mek 1 2 10 orang ngono yo sak mungkin iku mbok sak kelas apa sak universitas ngono iku sepedaan bareng. Sak kampung. Lah iya makanya akhirnya kan jadi yang awalnya itu untuk kesehatan di pasca corona aku malah jadi sarang corona iki enak-enakan nang kono. Iya, paham. Ngono lho. Pemane saiki ku gak kenal waktu ya. Biasanya kan yo pagi-pagi ae pas car free day atau apa saiki ku sampai hari biasa lho, Selasa, Rebo, bengi-bengi lho. Wah kecik arek nang dalan-dalan iku. Contoh kasus, kemarin tuh aku habis rekaman YouTube bareng temanku. Kita rekamannya emang malam. Waktu itu pulang jam 3 apa jam setengah 3 ngono. Terus pas aku pulang iku lewat di depane apa ya sih iku janji. Prapen Nginden. Iya, sing jalane Kebun bebet kan? Kebun bebet iku lho. Nah, iku kan lek jam yang ngono kan seru lah, gak ono lampu, gak ono apa weteng. Nah, tiba-tiba iku
aku pas lagi nyetir ngono ono arek tiba-tiba nang sebelah kiri ku katanya nang tengah dalan ngono. Tibae ku arek kampung-kampung sing ngetrik sepeda lho, Cik. Nang tengah dalan gatel aku. Iku sumpah me ketubruk, Cik, arek Cik. Terus untungnya gak ketubruk kan? Enggak nek aku tak tau bro pisan. Lah pokok nanti ngetrik nang tengah dalan iku lapo. Iku sampe aku kaget sampe setere tak merengno titik ngono, Cik. Maksudnya aku sampai shock banget. Gak ketok soalnya gak ketok blas. Ya ro larek kampung gak mungkin lah nggawa lampu senter, nggawa apa sing safety gawe bersepeda itu gak mungkin lah. Jadi aku janji me ketabrak. Terus sing mobil ngarepku iku sing kate nabrak arek kate ngetrik sing liya sisan, Cik. Jadi kate kecelakaan beruntun ngono, Cik, bengi-bengi. Sumpah, Cik, terus tak buka tak pisu. Jancuk, apa kan iku bengi-bengi. Kalau turu ngono lho, digolek makmu ngono, Cik. Iku dini hari jam 1:30 ya? Iku jam 2:30 brek, sumpah ya Allah. Apa mungkin gara-gara sekolah libur mau sih dia mau puput iku, Cik. 2:30 apa? 2:30 pagi. 2:30 isu. Pertanyaannya, Aryo ngapain 2:30 pagi masih di jalan? Lah ya itu pulang YouTube dan kita. pulang syuting. Oh, syuting. Fokus, Kirain Bu. mau ngapain lagi? Enggak, aku ini syuting sampai jam 2:30 pagi. Hah? Kayak nggak masuk akal deh. Ini habis dari mana sebenarnya? Sama siapa? Oh ya soal kelakuan niku ya, kelakuan sepeda nih. Mungkin aku mbiyen puput barang. Enggak pernah. Gak pernah terjaim kok nagene bangsat. Dia ngaku-ngaku aja. Gak. Mungkin mbiyen ade pedaan niku ya enggak taat aturan. Maksudnya lek nang jalan raya misalnya nang Darmo, lampu merah ade yo nerabas. Aku masih inget itu bukan di Darmo, tapi waktu itu di Jalan Kodam, itu tuh ada lampu merah. Kalau ke kiri tuh ke Sutos atau ke Kodam itu. Lapangan Kodam, tapi aku tuh berhenti. Kan dulu tuh masih zaman pakai fiksi kan nggak ada remnya, jadi kan otomatis aku nggak mau kadang agak nggak nyampe kan. Jadi tuh harus kayak berhenti, kita menaati peraturan, Pak. Darmondi. Dan Darmo put ada kan biasanya ngumpul nang ngarep KFC ku lho. KFC Darmo. Ya pasti ku lampu merah sing bonbin iku kan lampu merah. Biasanya kan ada langsung terabas ngono. Lampu merah gak mandek sih adewe. Kontok, Cuk. Kon lo ninggal aku. Enggak fakon. Iya kan? Coba gak bening galak. Bener. Enggak. Saya ingatku aku selalu menaati peraturan. Karena aku I always follow the rules. Alah. Yes. Maksudnya gini berarti. Wong sepedane ku harusnya menaati rambu gak? Oh iya iyalah. Aku gak pernah baca undang-undang tuh kayak gimana. Sorry kalau misalnya agak bego. Cuman kalau misalnya di logika, semua pasti harus menaati peraturan yang ada. Gak tahu itu pejalan kaki, gak tahu itu sepedaan, gak tahu itu sepeda motor, gak tahu itu mobil, semuanya itu harus menaati peraturan. Tapi itu balik lagi ke manusianya sendiri, seharusnya sadar diri, gimana cara mematuhi kayak gimana cara bertoleransi antara pengguna jalan satu sama lain. Jadi kalau menurut aku, ya harus ditaatin gitu loh. Kita semua bayar pajak, kita dapat hak, tapi kita juga punya kewajiban untuk mematuhi peraturan itu sendiri. Kalau menurutku sih gitu. Jadi gak ada kayak no excuse aja sih menurut aku kalau misalnya, loh aku bayar pajak, Cuk. Karepku aku arep lapo loh ya gak iso, Cuk. Ono kewajiban, ono hak gitu loh. Kalau menurutku sih kayak gitu. Jadi kalau menurutku kayak itu kesadaran semua orang juga. Jadi kayak fondasi setiap orang untuk kesadaran diri sendiri untuk mematuhi semua peraturan itu tuh harus dan wajib. Kalau skill berkendara itu berpengaruh nggak dengan kebebasan kalian untuk bisa mungkin lebih ngepot-ngepot atau lebih bisa bermanuver di dalam bau jalan itu? Tergantung sih, kan kebelet ngesing tak gak? Oh betul. Kan kalau misalnya kadang-kadang ono wong banter. Kebelet ngesing, kebelet ngesing. Pasti kan kayak gitu. Iya. Kan tergantung, belet ngesing gak kon? Lah iya, maksud kan misalnya lek wong iku skill sepedane iku tinggi, jadi dia iso ngepot-ngepot, iso ngelewati mobil-mobil, dia kendel kan berarti sebetulnya yo gak apa-apa. Enggak, aku enggak itu sih. Walaupun enggak, sebenarnya aku rada munafik. Karena aku di jalan sebenarnya aku tuh orangnya ngebut banget. Cuman aku tetap menaati peraturan. Terus kedua aku juga kalau misalnya ada kesempatan kenapa enggak gitu loh. Cuman enggak yang melanggar banget enggak gitu. Paling cuman kayak
kanan kiri yang kayak ngenyalip. Lah soalnya pelan-pelan cok. Lah pocok kon pelan-pelan nang di jalur kanan. Aku tuh paling gak suka ada mobil pelan di jalur kanan. Kon pacaran ta pelan-pelan. Lapo nang motor. Ngono lho. Gak usah jauh-jauh, di tol aja jalur kanan hanya untuk mendahului. Kalau misalnya mau pelan kan pasti di jalur kiri atau di jalur tengah. Nah jadi kayaknya menurutku kita tuh harus kayak stay di tengah atau di kiri gitu loh. Kalau misalnya di kanan pelan-pelan lapo ngono lho. Pacaran ta lapo sih cok. Aku gak seneng. Itu kan kayak mentolo, kudu tak sorong titik ngono kan ya. Bener. Nah ngomong-ngomong skill nih, ternyata salah satu host kita ini Mas Jubrek, banyak yang nggak tahu ternyata nih dia salah satu juara perlombaan fiksi loh pada masanya. Sumpah? Iya. Loh sumpah juara Bud. Lupa ingatan sih. Mari kamu digebuk ya Bud. Enggak. Sumpah juara aku. Juara 2. Lu enggak sing balapan. Oh, sing jalan-jalan iku ta. Jalan. Iya, maksudnya dari jalan ini ke jalan ini juga Iya, jalan ini. Kayak Kira gitu. bab Maksudnya Sadino ta. Jalan-jalan. kayak kita baca clue-cluenya gitu kan. Iya, Oh iya. sing ambek mantanmu. Mantanmu juara siji. Uts. Enggak, aku gak punya mantan, gengs. Koleksi banyak. Ternyata co-host kita Jubrek ini adalah juara berapa? Juara 3. Juara loro. Oh, juara 2. Perlombaan fiksi. Wede. Brek ceritakan kenapa kon kok iso juara dan membuat itu kamu menjadi baik snubis. Enggak, jadi mbiyen iku ono satu event gede lah. Iku lek gak salah eventnya di beberapa kota yo, termasuk nang Surabaya. Jenenge Weekend Road Runner lek gak salah. Jadi ono 3 lomba. Yang pertama leket, sing kedua track stand iku puput, sing ketiga iku dawa-dawan skit. Dawa-dawan skit iku apa ya? Dawa-dawan kon ngerem fiksi iku. Jarak paling jauhmu iku sak piro? Oh no. Lah lek aleket iku apa coba? Lek aleket iku jadi ngene, iku kan asline budayane apa kurir sepeda yo. Apa balapan ke beberapa checkpoint, terserah kon mau ke checkpoint mana dulu. Pokoknya kalian harus mengumpulkan stempel semua checkpoint iku terus bawa ke garis finish. Oke. Nah, pada waktu itu aku melok sing kategori aleket iku dan checkpoint iku ada 5. Yang pertama iku nang loop, kedua Gravena, 3 Sike Kelampis, 4 Sike JMP, kelima baru garis finish iku nang Balai Pemuda. Aduh pisan yo berarti checkpoint yo. Serius nang Balai Pemuda. Oh ya, start iku dari biyen ono toko sepeda nang belakange Rumah Sakit Darmo. Pokoknya startnya nang kono. Sama jenenge Cak Di. Aku lali jeneng toko sepeda. Ya aku tahu tuh. Ya ngerti kan? Pokoknya toko itu dulu toko sepeda pertama di Surabaya bener. yang hype banget dan hits banget. Tapi kita lupa namanya. Iya, aku hilang. Sudah hilang seperti seperti tren fiksinya. Gue udah di meme apa deh lagi. Enggak, cok, meme apa enggak Nelly. Sumpah. Bukan meme Sumpah apa. kon lewat nang kono. Wes pokoknya iku yo. Terus jualan itu somai. Ya Allah. Iya kan? Iya. Oh iya bener dolan somai. Iya, Ya bener. Ya dolan somai. Ya wis iku akhirnya aku melok sing aleket iku satu hal sing arek garo. Wong-wong garo asline. Sebenarnya ono satu peserta iku sing didis. Jadi urutan juaranya adalah aku harusnya juara 3, terus juara 2, juara 1. Yang juara 1 iku didis. Apa? Karena dia Ngetem bemo. enggak, perlengkapannya terlalu profesional. Oh. Emang perlengkapan yang seharusnya untuk lomba itu kayak gimana? Sing lomba iku standar lah. Lek fix gear iku harus pakai two clip iku lho. Jadi tempatmu apa? Mancak kaki ku. Sepatu iku lho ya, sepatu. Terus galeng gawe rem. Mek gawe iki, gawe res kite koyo tempat stempel iku lho. Nah, yang dipakai juara 1 apa? Yang dipakai juara 1 iku terlalu profesional karena dia pakai pedal sing emang buat sepeda balap pro. Oh. Udah enggak? Oh, padahal lu larang timbang. Iya padahal dan luwe larang dan luwe aman asline ngono. Jadi ku berarti lomba apa iku? Lomba. Berarti khusus buat yang gak pro, makanya Iya. Black menang. Makanya itu kan berarti overqualified ngono lho wong iku. Loh, berarti lomba iku mendiskriminasikan orang kaya dong, Brek. Mungkin ya aku gak ngerti sih. Mungkin iku akeh sing protes. Cuma aku gak termasuk sing protes. Aku sih
Ya pokoknya kon menang kan. Iya. Cok. Iya. Kenapa diprotes wong iki padahal wong iki gak lapo-lapo ngono. Terus. Pada akhirnya ya wis didis, akhirnya aku juara 2. Nah, satu hal sing ngomong gak ngerti ku, asli nih, pada waktu awal-awal aku start, jadi rute sing tak tuju pertama iku ya sing nang loop, sing paling adoh dhisik. Iku sakjane, aku gak mancal 100% pada waktu aku OTW ke loop. Aku disuruh ngambek koncoku Satya. Lah kancamu numpak apa? Dah, Numpak sepeda motor Mio. Aku disuruh, Brek kon tak suruh Brek. Wis, pokoknya tak suruh awal tok baru kon apa selanjutnya ya kon mancalo dhewe ngono. Nah, setelah loop iku baru aku pure mancal dhewe. Oh, lah emang kon entuk apa juara 2 iku? Juara 2 lek wong tunai ambek kaos lek gak salah. Kaos ambek topi. tak sablono blek nek kaos. Kaos ambek Tak topi. sablono. Kaos ambek topi. Iku sih. Wong tunai ya lumayan lek gak SMA. 500 lek gak salah. Lek puput Apa lomba apa Puput? Enggak. Oh enggak. Enggak, iki aku mewakili Puput ya. Aku tidak akan melebih-lebihkan. Puput pas iku dari lomba track stand. Track stand iku menyeimbangkan sepeda. Dia seilingku. Iki seilingku ya, kon terserah kon dapat buka. Seilingku dia satu-satunya peserta wanita pada saat itu. Jadi feminis before Maksudnya, it was cool. bedone sing dilakokno Puput lomba track stand iki ambek koyo sepeda lambat nang 17-an iku apa? Lambat, iku kon harus ke finish kan. Kudu ke finish sepeda lambat. Iya. Iya, kalau misalnya sepeda lambat kan harus finish. Tapi kalau track stand itu gimana caranya kamu tuh nyimbangin sepeda itu dan kamu di atas itu tanpa jatuh, tanpa Betul. kaki juga di tanah gitu loh. Jadi tuh semuanya tuh harus di Di atas sepeda sepeda. itu. Oh. Tak lurusin dulu ya. Itu waktu tuh nggak cuman aku, gengs. Itu ada 2 orang cewek. Cuman aku kalah. Terus ya udahlah nggak apa-apa, yang penting kan. Gak apa-apa. Yang penting kan udah pernah nyoba gitu kan ya. Bukannya labil, cuman ya gimana ya dulu. Nah, dulu itu jadi itu nanti track stand pertama itu kan tangan semua di setirnya. Nah, terus kemudian nanti setelah berapa menit atau berapa detik kemudian, misalnya kayak 1 menit kita di track stand itu 2 tangan, nanti tangan 1 gitu. Nanti abis itu tangannya dilepas dua-duanya. Terus kalau misalnya kalau enggak kayak megang telinga atau kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar harus seimbang. Kon jatuh pas gaya apa ya? Iya, jadi tangan harus di telinga, sumpah. Kon gak ero kan triknya kan. Iku iso asline. Puput iso asline. Cuma deh apa rodok goyang baru logor. Nervous kan, banyak yang ngeliatin, yang Iya. ngeliatin ganteng-ganteng kan ya nervous. Iya kan, maksudnya aduh mas-mas kan gitu kan, kayak aduh kan mentolo tak bungkus ngono kan. Terus nang kalah nang mulai ayo age pinter. Jadi Gak fokus kunci ambek lombaan iki. Aduh. terus habis iku sing kategori 3 iku ono koncoku jenenge Soleh. Dia melok sing skit iku, dia juara loro ya kan. Sumpah? Dia juara, sumpah but ada yang mendominasi Kok aku pas nggak iku. tahu sih kalau kalian juara-juara, kan berarti aku nggak salah temen. Enggak. Ya kan masih bungkus Mas Iya. emang lho. Lali Sibuk sibuk bungkus. sarapan sama mas-masnya. Oh iya. Wis iku sih. Ya wis iku lah. Apa sih nggarai kon niku awale ku kecemplung nang fiksi dan perdunia sepedaan iki? Dia mbiyen nganggur kan duwe konco. Makane golek-golek. Apa karena kon pengen mau jari Puput golek konco, golek wedo-wedo nang dalan sepedaan apa ya apa? Mungkin pas iku kan kelas 3 ya, kelas 2 SMA. Satu titik di mana aku iso konco nambah arek-arek dalam tanda kutip populer ya. Nang sekolahku dhewe. Nang sekolahku dhewe. Enggak, Cok, soalnya dia pinter, Cok. Makanya semua orang pengen temenan juga sama dia. Mereka Katel. memanfaatkan aku. Enggak, sumpah. Arek-arek kan meloi perkembangan tuh. Sedangkan aku kan ya wis skateboard yoga, sneakers yoga. Terus baru entah kenapa sepedaan iki kok koyo aku lek sepedaan iso deh. Maksudnya iku satu-satunya hal sing koyo iso tak lakokno ngono lho. Awalnya nyoba terus merasa janji tiba aku jago juga di sini ngono. Enggak, fuck. Enggak. Tiba-tiba langsung jadi aku ternyata jago yoga. Maksudnya iku ya wis sepedaan biasa, ambek Puput ambek arek-arek kudu sing latihan banter-banteran enggak. Ya wis sepedaan biasa ngono lho.
Kan gak latihan, kan disorong deh. Iya. Iya mau. Disuruh Mio mau sih. Modelan mau ate ngomong gak latihan kayak gini ngetae break kok lo disorong Mas gak usah. Iya. Iya. Ya iku sih. Walah. Lah kon but ya apa? Awalnya kon kerajingan sepedaan kayak jubrek ngono mbiyen apa? Jadi cerita lucunya, pertama kali aku sepedaan tuh karena emang ikut-ikutan teman-teman yang maksudnya bukan sebenarnya segeng kita, dan kita tuh maksudnya satu kumpulan yang sepedaan itu tuh kita beda-beda sepeda. Nggak semua sepeda bagus, nggak semua sepeda jelek, tapi kita tuh punya beragam dari sepeda jadul, sepeda gunung biasa, fiksi yang ada remnya, dan sepeda lipat gitu. Jadi kita semua tuh beragam. Dari golongan A, dari golongan B, golongan C, kita tuh semuanya ngumpul. Nggak membedakan satu sama lain. Kalau misalnya mau ikut, ya monggo. Kalau enggak, ya udah kita juga nggak maksa gitu. Nah kita tuh pertama itu ya udahlah coba-coba aja tadinya. Aku dulu tuh nggak punya sepeda. Aku tuh pinjam sepeda kalau nggak salah. Sampai akhirnya aku tuh kayak, Pak aku pengen deh Pak beli sepeda lipat gitu. Dan aku gak tahu Cok kalau sepeda lipat dulu zaman kita tuh harganya udah jutaan. Cok itu tuh maksudnya kayak what? Makanya biro. Maksudnya kirain berapa ratus ribu, ternyata enggak. Ternyata tuh hampir 5 juta gitu loh. Janji, Aku tuh maksudnya kayak janco larang ya sepeda lipat itu. Pertama nih ya kita tuh sepedaan tuh wah rajin banget. Dari rumah itu aku gak naik mobil. Jadi naik sepeda ketemuan sama jubrek di depan Gunung Sari, terus kita berangkat bareng. Betul. Sampai akhirnya di KFC. Nanti dari KFC kita baru keliling ke kota, ke tengah, sama ke JMP. Iya, Ya kan? JMP, Nah, betul. JMP terus kita balik sendiri. Gitu. Cuman aku yang gak pernah ikut itu kalau pas rutenya itu dari Taman Bungkul ke tengah, terus pulangnya itu nanti lewat loop kayak gitu-gitu. Aku tuh gak pernah ikut. Kayaknya jauh banget. Nggak tahu, mungkin pas aku nggak bisa atau kayak gimana, pokoknya aku nggak pernah ikut di situ. Cuman habis gitu makin kesini wes rek numpak motor ayo sepedanya dilipat, iya kan? Iya, bener. Akhirnya aku tuh naik Iya, bener, naik bener, mobil karena akhirnya udah kayak ya udah biasa aja. Terus akhirnya tuh yang sepedaan waktu tuh zaman itu tuh makin banyak. Justru malah masku tuh tadi tuh lah posisi Cok pedaan kayak gini kayak gitu. Lah terus akhirnya tuh into fiksi banget. Akhirnya tuh juga yang ikut track stand, ikut belajar caranya skate kayak gitu-gitu. Lah sedangkan kita tuh udah kayak Cok itu last minute, aku kayak last year banget kayak gitu. Beberapa orang baru malah nyemplung, kitanya juga udah selesai kayak gitu. Betul. Karena dulu tuh emang bener-bener nggak direncanain, nggak ada yang namanya pokoknya kita ikut lomba, pokoknya kita gini nih. Enggak, dulu tuh cuman bener-bener have fun yang kayak kita pengen kumpul-kumpul aja gitu. Emang sepedaan saiki gak pengen have fun ae. Mungkin mereka jatuhnya juga sebenarnya mau have fun, tapi tujuan utamanya dia karena kita nggak ada kegiatan selain sepedaan. Oh. Maksudnya kegiatan yang bisa kita kumpul tapi social distancing, tapi juga bisa menyehatkan tubuh kayak gitu kan cuman sepeda. Kita tetap social distancing, kita pakai masker. Terus tapi juga kita keluar keringat gitu. Tapi kan kalau misalnya ini corona ini misalnya andai kata nggak ada, pasti orang-orang pada ngafe, ngebar kayak gitu-gitu. Kalau menurutku sih kayak gitu. Lagian dari zaman kapan sih, maksudnya dari 2 tahun atau 3 tahun terakhir ini ada nggak sih lomba-lomba fiksi lagi? Nggak ada kan? Nah, berarti kan sebenarnya emang itu tuh hype-nya sepedaan itu kan karena mereka nggak ada kegiatan lain. Terus kedua juga tempat olahraga juga tutup gitu. Jadi mereka mau nggak mau ya udahlah sepedaan aja gitu. Apa sih yang di rumah kita tuh yang maksudnya itu ada tapi nganggur gitu. Maksudnya pasti rata-rata rumah di Surabaya itu pasti punya sepeda. Nggak tahu itu bagus atau jelek atau kayak gimana, walaupun karatan tapi pasti masih bisa dipakai. Nah, makanya mereka kayak lebih ya udahlah kayak gitu. Bahkan teman-teman kantor aku yang beberapa itu mereka tuh sampai mau ngerakit sepeda sendiri. Dia tuh sampai ke kayak pasar-pasar kayak pasar maling kayak gitu-gitu cari yang murah, terus dia mau ngerakit, mau disepet sendiri cuman buat demi sepedaan juga gitu loh. Berarti kan mereka itu sih bapak-bapak ya, soalnya kan mereka juga cari kegiatan buat anak-anaknya juga gitu. Ada bener juga sih dari Puput kan ya libur sekolah pengen ketemu konco nang sekolah gak iso ketemu, dari akhirnya ya ketemunya sambil sepedaan brek. Ya iya kan lagian juga murah gitu loh, maksudnya kalau buat orang yang udah punya sepeda, tinggal mancal aja, tinggal nanti ngos-ngosannya aja kan gitu. Cuman kalau misalnya emang orang yang di rumahnya nggak ada sepeda, ya itu bakal spending money lagi. Cuman tapi kalau misalnya orang udah punya sepeda,
kenapa enggak gitu loh. Hmm. Maksud tuh murah enggak itu. Lagian kalau main di rumah aja yang ada Gojek terus, Bro. Iya, iya. Nah, iya kan. Kok beberapa teman-temanku kantor aduh iki corona iku yo mesti nggarai tambah pengeluaran banyak karena anak di rumah, orang tua juga udah bingung mau ngapain lagi, udah ngasih kegiatan mewarnai, kegiatan melukis, apapun semua tuh udah dikerjain, apalagi sampai udah gedek gitu loh. Maksudnya nggak ada kegiatan lain gitu. Ujung-ujungnya juga makan, terus masak kayak gitu. Jadi kan orang-orang yang setelah pandemi ini pasti semua pada bisa masak karena kan di rumah nggak ngapa-ngapain selain masak. Iya, terbukti dari banyaknya IG teman-teman yang masak. Iya sih aku ya masak ya. Tapi enggak telepono iki. Masak apa kon? Banyu. Indomie banyu. Masak banyu. Iya. Aduh. Jengkel gak? Ya dengan kelakuannya wong-wong sing apa sepedaan saiki. Apa meneh sing kon jangkrik kon sepedaan kok ngene banget sih ngono lho. Ya kalau mangkal lah. Maksudnya sepeda sama sepeda motor. Pasti sepeda motor harus ngalah. Tapi kalau misalnya sepeda motor sama mobil harus ngalah. Tapi kan kita juga sama-sama yang punya hak untuk memakai jalan itu gitu loh. Tapi kan nggak bisa kalau misalnya kita tuh, misalnya gini nih, aku nyetir, aku udah mematuhi peraturan, aku udah pelan-pelan, tapi kalau motornya nggak teli, ya cok siapa cok yang nggak marah. Tapi nanti kalau misalnya nabrak, Kira sing salah. nah kita yang salah karena kan lah mobil kan lebih gede. Jangan cok mentolo tak congor cok raine wong-wong itu. Iya kan? Ngene. Iki ya wis tau baperannya. Seharusnya iku dhewe ya apa? Loh, seharusnya ya sesuai sing salah iku ya sing ketika melakukan pelanggaran dalam bau jalan iku. Misalnya kita naik mobil, ono sepeda tiba-tiba motong jalur kita. Kan pasti sepeda sing salah karena dia sebetulnya tidak boleh memotong. Iya. Nah tapi dia bisa, lo mas kan lo banter mas. Iya. Tapi kok pasti disalahno. Lo banter mas. Ngono. Maksudnya kenapa orang-orang itu mesti ngono alasannya? Ya tetap salah mobil, ya tetap salah sepeda motor. Kan kita mesti selalu diajarin dari kecil ya. Kalau misalnya yang gede harus ngalah sama yang kecil. Nah jadi kayak gitu. Kalau misalnya orang jalan ditabrak sama sepeda, yang ngalah kan pasti yang sepeda karena sepeda lebih besar daripada yang jalan. Begitu juga kalau sepeda sama sepeda motor. Sepeda motor harus ngalah karena sepeda juga ya sepeda gitu loh, lebih kecil daripada sepeda motor. Nanti juga kayak gitu, mobil sama sepeda motor, mobil yang paling gede jadi mobil yang harus ngalah. Padahal sebenarnya kan nggak boleh kayak gitu. Kita kan nggak boleh ngelihat besar kecilnya pengendara. Kan kita harus juga ngelihat siapa yang salah juga gitu loh. Makanya aku sebisa mungkin kita selalu waspada lah di jalan itu. Aku ya sisan karena mungkin tahu biasanya di Indonesia kesing ngawur ya. Jadi ya mesti selalu lontok kanan kiri terus ono singkate apa nyebrang tapi ya iku lek pas bengi-bengi iku ya gak ketok kadang-kadang sih. Benar-benar. Maksudnya kayak papaku juga selalu ngajarin udah pot kalau misalnya orang yang ngawur itu ya udah nggak apa-apa. Tapi kita tuh harus kita aja yang waspada. Tapi kan kita juga nggak bisa kayak gitu terus apalagi kalau orangnya nggak sabaran kan. Jadi kayak ya nggak bisa lah. Maksudnya kayak kalau misalnya dia yang salah ya seharusnya dia gitu lah yang dihukum, bukan karena kita naik mobil atau kita naik sepeda motor terus kita yang disalahin. Kalau misalnya ada orang yang pakai sepeda biasa kayak gitu kan seharusnya nggak bisa kayak gitu. Tapi di pandemi ini kalian sepedaan nggak atau enggak? Aku sepeda kan duwe. Aku sepedaan, Bud. Aku sepedaan tapi di dalam perumahan. Oh. Terakhir iku pas aku nang Taiwan. Karena di Taiwan di mana-mana kita pakai sepeda. Asik. Oh, mobilitasnya ya sih nggak sepeda ya benar. Sama ini kita ngomong tentang bersepeda di Taiwan nih. Kalau di Taiwan kan dan di negara-negara kan ada jalur khusus pesepeda ya. Benar. Kalau di Indonesia kenapa sih sampai sekarang belum ada? Menurutmu gimana, Bre? Kan iku ono asli nih. Ada. Iku ono asli nih. Tapi kan enggak di semua jalan. Iya, enggak semua jalan. Cuman kalau di jalan-jalan besar kayak di Darmo atau di tengah kota itu sebenarnya ada. Dia di pinggir sendiri dan itu pakai lambang sepeda. Sebenarnya ada gitu. Cuman tergantung sama pemakai jalannya juga, balik lagi ke situ siapa yang bakal mematuhi itu tadi. Nah, ya benar. Dipatuhi enggak? Coba ayo. Nah, itu kan balik lagi ke mentalnya masing-masing orang. Iya. Seingat saya yang pakai yang ada gerung-gerungnya gitu. Iya. Mungkin jalur sepeda itu enggak terlalu efektif nang kene karena mungkin jumlahnya enggak segede Eropa Barat kayak Belanda atau iku sing apa sepedae akeh atau Taiwan. Dan nang kene sih karena jalure kecil untuk sepeda. Jadi wong-wong lebih makan banyak space di luar jalur sepeda iku. Karena kan mereka kadang-kadang
jejer 2-3 terus ke belakang tuh. Nah, Hmm. iku lho. Lek menurutku sih karena iki yo. Lek nang luar negeri kan yo subtropis, gak sepiro panas. Saiki kon sopo sing kate sepedaan nang Surabaya jam 12 siang kentang-kentang ngono Iya kan gak akeh. Jadi akhirnya jumlah pesepeda ya komuter di setiap harinya itu titik. Iya. Sing sopo cik sing gelem kon kobong-kobong ngono sepedaan awan-awan. Ya sepuro yo. Misalnya Mas Apa? Jubrek, ayo makan siang dulu, yuk kita naik sepeda yuk Mas ke warung situ ngono kan gak mungkin sih pasti Iya. Mas numpak motor Iya, ya Mas numpak numpak motor ngono. Iya. Tapi sebenarnya sepeda itu nggak pernah mati kalau menurutku ya, karena beberapa perusahaan sebenarnya dari dulu itu ada sistem atau ada program, aku lupa namanya apa. Cuman setiap Jumat itu tuh bukan mewajibkan, tapi kayak mewajibkan deh. Mengencourage apa bahasa Indonesia mengencourage itu? Nggak ngerti. Pokoknya itulah. Merekomendasikan. Merekomendasikan. Tapi Jadi baru bahasa kayak- Indonesia. Mereka itu lebih kalau hari Jumat harus naik sepeda, nggak tahu itu pejabatnya, nggak tahu itu stafnya atau yang bawah-bawahnya itu harus sepedaan dari rumah ke kantor gitu. Tapi sampai sekarang juga nggak ada tuh, tetap naik mobil, naik motor, nggak ada Cuk, sumpah. Awal-awal Cuk, kayak 2 minggu 3 minggu. Biasa kalau ada program baru kan pasti cuman last 1 bulan aja kan, nanti abis itu udah ngilang tiba-tiba. Mau put pas lagi ini liputan video corporate. Oh iya benar. Iya bener. Iya. Iyalah, kayak video corporate udah ya Mas sudah dapat footage saya sepedaan kan Mas. Oh ya wes, padahal dilepon mana dilipet nang mobile. Menurut kalian berdua Brompton itu overrated apa enggak? Iya. Sangat Brek. Iyalah. Elaborate. Kalau menurutku maksudnya gini nih. Oh nggak tahu sih ya. Maksudnya untuk mungkin orang yang berlebih dan punya duitnya turah-turah nggak seri. Duit 30 juta 40 juta sama kayak misalnya satu tas atau satu sepatu atau nggak tahu lah. Cuman kalau menurutku buat sepeda Cok, itu maksudnya nggak dipakai setiap hari. Masa sih Cok kon mangan arep nggawa sepeda cek ketok larang ya kan nggak mungkin Cok. Kalau menurutku tuh buat apa? Sepeda ya sepeda. Emang aku tuh sampai bingung loh. Sampai aku tuh pengen banget nemuin orang-orang yang pakai sepeda itu. Terus aku tuh nyoba enaknya apa sih Cok. Toh juga sama-sama keringetan. Sama-sama mereka juga gak ada AC Cok. Maksudnya sama-sama panas gitu loh. Apa sih enaknya? Aku tuh sampai bingung. Kayak gak masuk akal aja ada sepeda yang 30 atau 40 juta. Kecuali kalau itu sepeda gunung ya. Itu kan emang dibuat lomba. Iya. Dibuat apa sih kayak maksudnya ada enteng atau enggaknya. Tapi aku gak tahu sih Brompton Brompton. itu sepeda lipat. Nah, itu tuh ada nggak kecepatan itu bisa diatur apa enggak? Atau aku nggak tahu. Enggak, kudune ya ono, maksudnya gir-giran iku tuh. Ono. Oh iya. Cuma aku ya nggak ngerti apa sih membuat Brompton iku selarang itu selarang aku itu. juga juga bingung gitu loh. Maksudnya kayak nggak masuk akal. Kalau diomong iki lo kayak iki lah Put, kayak investasi lah Put. Investasi apa Cok? Lo bukti nih beberapa seri Brompton iku harganya iku naik, semakin hari semakin naik harganya. Ya udah oke deh kalau misalnya semakin naik. Tapi ayo taruhan 2 atau 3 bulan lagi bakal masih hype nggak? Karena kalau misalnya kita ngomong investasi, berarti investasi itu jangka panjang, bukan jangka pendek gitu loh. Kalau menurutku. Cuman gak tahu ya menurutnya pemirsa yang dengerin iya, ini. netizen, para netizen. Ya netizen yang bakal nyibirin aku ya bodo amat. Kan aku gak tahu juga. Jadi kan aku makanya juga nanya kalian, menurut kalian gimana sih? Mahal apa enggak gitu loh. Kalau menurutku sih mahal. Nah Brompton ini so tak kongkon nukokno pecel gelem aku tuku 30 juta. Ya itu lah menurutku overrated ya Brek ya. Karena pertama sejarahnya kan sebetulnya Brompton tuh punyanya kerajaan Inggris. Pelayan kerajaan Inggris. Pelayan kerajaan Inggris. Bener. Sepeda pelayan Inggris. Tapi kon iku nang kene dadi barang sing boys ngono lho. Padahal iku sepeda pelayan nang kono. Iya. Duwe Brompton opo selain yo gaul ngono lho. Tapi kan saiki balik maneh kon saiki dalam masa corona. Kon kate gaul nang sapa? Kon gak ono sing iso mbok temuni nang ya dalan. coronane lah. Kadang itu. Pedaku larang kau usah nganu-nganu aku. Oh iya. Oh iya jangan-jangan Brompton itu antivirus ya. Nah iya mungkin. Wedi ya corona ya. Mungkin kayak gitu kan. Iya, oke. Janji sepeda anti corona loh. Nah ini sebelum ditutup kamu ada 1 patah 2 patah kata nggak yang mau diomongin ke mungkin ke netizen atau mungkin ke orang-orang terkasih apa-apa. Orang terkasih Bapak. Sembarang iki. Iya sembarang iki bebas. Di luar topik. Di luar topik nggak ada sih. Pokoknya aku
makasih aja udah diundang ngomongin masalah sepeda, walaupun sebenarnya aku juga nggak expert dalam ini, cuman aku makasih banget with my besties. Wih. Aduh. Ya. Untuk netizen, kan ini kan ceritanya kita kan namanya celatu ya, jadi nggak boleh nyelatu balik. Bolehnya kita yang nyelatu kalian. Iya benar. Tapi nggak apa sih, kalau kalian mau nyelatu kita siap kok, kita siap tampung. Ya. Oke, yaudah terima kasih banyak ya Bud. Thank you. Ya udah gitu aja ya guys untuk episode hari ini tentang bersepeda. Ini jubrek kancan request soalnya ayo ndang salah hype modun nih. Jadi ya itu aja lah. Jangan lupa follow IG Celatu di @celatu. Itu Instagramnya dan juga YouTube kita podcast Celatu. Dan juga Twitternya apa Brek? Twitternya di @podcastcelatu. Oke, yaudah gitu aja ya. Sampai jumpa di episode berikutnya yang pasti lebih gila-gila lagi. Dadah. Dadah. Assalamualaikum.